Selamat siang adik-adik semuanya, para peserta mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan. Hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir menjelang ujian akhir semester. Agenda kita pada tanggal 27 Mei 2021 kali ini adalah membahas kisi-kisi ujian akhir semester, ya, yang dikhususkan pada pencatatan di jurnal khusus. Ya. Soalnya sederhana, saya siapkan 5 soal. Ya, saya kira 2 menit untuk setiap soal sudah lebih dari cukup. Ya, setelah itu kita akan bahas. Dan semoga soal ini bermanfaat ya untuk persiapan ujian akhir semester nanti. Tanpa panjang lebar lagi, saya akan kirimkan sekarang di chat ya. Ya, saya sudah kirimkan linknya dan saya ucapkan selamat mengerjakan ya. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, siapa yang mau menjawab nomor 1? Izin menjawab, Pak. Oke, siapa ini? Ini Komang Ayu Parwati. Ya, silakan deh. Baik, untuk nomor 1, kan perusahaan dagang ABCD menerbitkan bukti kas keluar kepada perusahaan dagang PQRS untuk pembayaran barang dagangan yang dibeli seminggu yang lalu sebesar Rp1.710.000. Nah, nilai tersebut sudah dipotong diskon sebesar 5%. Jurnal khusus dan buku pembantu apa yang terlibat dalam pencatatan transaksi ini oleh perusahaan dagang ABCD, serta jelaskan teknis pencatatannya termasuk nominal yang dicatat. Jadi, perusahaan dagang ABCD akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas dan buku besar pembantu utang. Nah, pada jurnal khusus pengeluaran kas akan muncul akun utang dagang di debit sebesar Rp1.800.000. Potongan pembelian di kredit sebesar Rp90.000 dan kas di kredit dengan nominal Rp1.710.000. Dan pada buku besar pembantu utang, maka utang dagang kepada perusahaan dagang PQRS akan berkurang sebesar Rp1.800.000. Sekian, Pak. Oke, Terima kasih. ya, luar biasa Dek Ayu Parwati. Mungkin pelan-pelan dulu ya, di review lagi. Apa yang mengindikasikan transaksi ini dicatat di jurnal khusus pengeluaran kas, kemudian ada di buku pembantu utang dagang. Dari kalimat Uh, ini ya, yang mana yang memberikan clue atau petunjuk bahwa dua kertas tadi itu bisa digunakan untuk mencatat ini. Ya, jurnal pengeluaran kas dan juga buku pembantu utang dagang. Perusahaan dagang ABCD tersebut kan mencatat pada jurnal pengeluaran kas karena ada dalam soal itu ada menerbitkan bukti kas keluar kepada perusahaan dagang PQRS. Itu mengindikasikan bahwa perusahaan dagang ABCD melunasi utangnya kepada perusahaan dagang PQRS sehingga ada transaksi pengeluaran kas sehingga dicatat pada jurnal khusus pengeluaran kas. Sedangkan pada buku besar pembantu utang itu karena perusahaan dagang ABCD melunasi utangnya kepada perusahaan dagang PQRS. Sehingga nantinya pada buku besar pembantu utang, pembantu utang kepada perusahaan dagang PQRS itu akan berkurang dengan nominal Rp1.800.000. Ya, oke. Ya, jadi ada transaksi yang mendahului yaitu pembelian barang dagangan. Ya, jadi perusahaan ABCD membeli barang dagangan kepada PQRS. Ya, nilainya sekian ya, belum kita ketahui. Kemudian saat ini perusahaan ABCD membayar ya melunasi pembelian barang dagangan yang dimaksud tadi itu ya. Dan perusahaan ABCD mendapatkan diskon 5% ya. Total kas yang ia keluarkan adalah Rp1.710.000 ya. Persoalannya sekarang adalah di mana di jurnal khusus yang mana kita harus catat transaksi ini, yaitu tadi sudah disampaikan oleh teman adik, yaitu di jurnal pengeluaran kas ya. Ada jurnal khusus yang namanya jurnal pengeluaran kas, salah satunya adalah untuk mencatat pelunasan utang ini ya, pembayaran kas berupa pelunasan utang, yaitu sebesar berapa kas yang dikeluarkan Rp1.710.000 ya. Nah, kemudian apa lagi yang ada di jurnal pengeluaran kas, apa saja yang apa itu kolom-kolomnya, ada apa utang dagang juga ya, betul ya, di Ya, sana ada Pak. utang dagang ya. Utang dagangnya berapa? Nah, di situ persoalannya ya.
1.800.000. Ya, bisa disampaikan ke teman-temannya dari mana dapat angka 1.800.000 sementara di soal tidak ada 1.800.000. Kan nominal 1.710.000 itu kan sudah termasuk dalam diskon 5%. Jadi saya ngitungnya kayak pakai rumus matematika gitu. Jadi 1.710.000 itu sama dengan nominal awal dikurangi dengan 5% dikali nominal awal tersebut. Jadi misalkan nominal awalnya itu X kan. Jadi 1.710.000 itu sama dengan X dikurangi 5% dikali X. Sehingga nantinya 1.710.000 ini sama dengan 95X per 100. Nantinya hasilnya itu 1.800.000. Ya, ya, oke. Oke, jadi kita belum tahu atau kita tidak tahu nilai dari utang dagangnya berapa ya, kita asumsikan itu nilainya X ya. Kemudian ada diskon sebesar 5% dan kemudian ya jadi utang dagang itu nilainya 100% gitu ya. Kemudian ada diskon 5%. Jadi pembayaran kas 1.710.000 ini adalah 95%-nya, betul ya? Bisa juga diasumsikan seperti itu ya. Nah, jadi 1.710.000 ini adalah 90%, 95%, ya. Nah, nilai X-nya itu adalah nilai 100%-nya. Nah, berapakah X itu? Jadi ya bisa juga dengan cara yang lebih sederhana lagi, X itu adalah 100%, ya nilai 100%-nya dibagi dengan berapa? 95%-nya, kemudian dikali dengan 1.710.000. Jadi 100% dibagi atau satu ya, 100% itu satu ya, satu dibagi 95%, hasilnya berapa ya, 1, sekian ya, kemudian dikali dengan 1.710.000, hasilnya 1.800.000 ya. Kemudian diskon, diskon ini baru berupa persentase 5%. Berapa nilai ininya, nilai nominalnya? Yaitu 90.000. 90.000. Caranya? Dengan cara tadi gimana? Kan sudah diperoleh tadi utang dagangnya 1.800.000. Oh ya, Jadi tinggal dikali 5% hasilnya 90 dikali 5% hasilnya 90.000. iya, iya. Jadi setelah diketahui X-nya 1.800.000 ya tinggal 5% dari 1.800.000. Tapi kalau misalkan soalnya terpotong-potong ya, mungkin soal nomor 2 berapakah nilai diskonnya, berapakah nilai ini apa? Nilai utangnya, kalau seperti itu bisa dengan cara yang lain ya. Salah satu alternatifnya, jadi X-nya tadi itu nilai utang dagang itu nilai sebesar 100% utuh ya, 100%. Kemudian diskon 5%. Nah, kas ini yang 1.710.000 ini adalah nilai sebesar 95%-nya, betul ya? Ya, 100% dikurangi diskon 5% kan 95%. Itu logikanya ya. Nah, sekarang berapakah nilai diskon 5% ini? Yaitu 5% dibagi dengan 95%, dapat hasilnya berapa ya. Kemudian dikali dengan 1.710.000. Nah, itu hasilnya pasti 90.000 kalau tidak salah ngitung kalkulator ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi betul nilai diskonnya adalah 90.000. Oke, kembali lagi ke jurnal apa tadi, pengeluaran kas. Jadi di jurnal pengeluaran kas itu ada beberapa kolom ya. Nanti diingat-ingat ya di buku itu praktikumnya ya. Ya, jangan lupa ditulis tanggal transaksinya. Nah, ini kebetulan ada tanggalnya. Nanti ada, kalau ada tanggal, tanggalnya. Kemudian ada nomor bukti ya, bukti pengeluaran kasnya. Kemudian apa itu biasanya? Nama suppliernya ya. Dalam hal ini ditulis apa ini, perusahaan PQRS gitu ya. Kemudian ada kolom-kolom apa itu, akun-akun yang terkait ya. Dalam hal ini adalah utang dagang ya. Di sana ditulis 1.800.000 yang tadi disampaikan oleh teman adik. Kemudian ada kas sebesar 1.710.000 yang dicatat. Kemudian kalau ada diskon, nah kebetulan di sini ada diskon, ditulis juga 90.000. Ya, jadi kurang lebih seperti itu pencatatan di jurnal khususnya. Ya. Nanti secara berkala diposting di buku besarnya. Ya. Kemudian di jurnal, maaf, di buku pembantunya, buku pembantu khusus ya, buku pembantu terkait perusahaan PQRS dalam hal ini ya. Jadi dicari buku pembantunya ya, buku pembantu PQRS, nanti di sana disesuaikan apa itu utang dagangnya ya, utang dagangnya di debit ya karena melunasi utang dagang ya, betul ya. Oke, jadi utang dagangnya sebesar 1.800.000 ya, bukan yang 1.700.000 tapi 1.800.000 utang dagangnya di debit
di buku pembantu perusahaan PQRS. Oke, saya kira tadi adik Komang Ayu Parwati sudah menjelaskan dengan sangat gamblang ya. Oke, terima kasih, luar biasa. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 2. Ayo, siapa yang bersedia menjawab soal nomor 2? Yang ini tidak terlalu teknis, hanya menyebutkan di jurnal mana, buku pembantu mana, kalau ada ya, silakan. Izin menjawab, Bapak. Dengan Ayu Dea ya, silakan Dea. Untuk soal nomor 2, perusahaan dagang ABCD menerbitkan faktur penjualan kepada perusahaan PQRS. Jadi buku pembantu jurnal khususnya adalah jurnal penjualan karena di sana disebutkan ada faktur penjualan, berarti dia masih melakukan pembayaran secara kredit. Maka di jurnal penjualannya itu adalah piutang dagang pada penjualan sebesar 3 juta dengan faktur 2/10N/30. Dan untuk buku pembantunya adalah buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang dagang ya, ya, ya. Oke. Ya, karena pertanyaannya di jurnal mana dan buku pembantu mana ya, jadi langsung aja straightforward ya. Tadi disebutkan jurnal khusus yang terkait adalah jurnal penjualan ya. Kemudian buku pembantunya ya buku pembantu ini piutang dagang kepada PQRS ya. Mengapa demikian? Karena perusahaan ABCD itu menerbitkan faktur penjualan, kemudian ada termin di sana, jadi lebih memastikan lagi ini adalah transaksi penjualan barang secara kredit kepada PQRS ya. Oke, jurnal khususnya ya jurnal penjualan ya. Kemudian buku pembantunya adalah buku pembantu piutang dagang. Oke, saya kira jelas ya. Jadi sangat sederhana ya. Oke, nomor 3. Nah, ini hati-hati. Silakan siapa yang bersuara tadi? Vicky, Pak. Adik Vicky ya, silakan Dek. Adik panitia Vicky ya. Sorry, Pak. Masih belum diganti. Ya, silakan Dek. Eh, jadi soalnya perusahaan dagang ABCD menerbitkan faktur penjualan kepada perusahaan dagang PQRS untuk sejumlah barang senilai total 10 juta dengan termin 3/10 N/30. Jurnal khusus dan buku pembantu apa yang terlibat dalam transaksi ini oleh perusahaan dagang PQRS. Jadi di sini yang diminta adalah yang dicatat oleh perusahaan dagang PQRS. Jadi jurnal khususnya yaitu jurnal pembelian, yaitu persediaan di debit dan utang dagang di kredit. Kemudian untuk buku pembantu apa yang terlibat itu adalah buku pembantu utang dagang. Begitu, Pak. Gini deh, perusahaan dagang ABCD menerbitkan faktur penjualan kepada perusahaan dagang PQRS. Oke, jadi sekarang adik diminta membuat jurnal khusus dan buku pembantu mana ya yang terlibat dari sudut pandang perusahaan PQRS. Ya, jadi PQRS ini berarti membeli ya, betul ya? Oke, jadi oke. Perusahaan dagang ABCD menerbitkan faktur penjualan kepada PQRS ya. Ini ada termin sana, berarti ini penjualan dari sisi ABCD penjualan kredit. Tapi yang pertanyaannya adalah dari sisi PQRS, itu berarti dia membeli barang secara kredit ya. Oke, jadi yang adik jawab tadi itu betul ya. Jadi jurnal khusus yang terlibat di sini adalah jurnal pembelian ya. Dan buku pembantunya ya buku pembantu utang ya. Karena PQRS berutang dagang kepada ABCD ya. Oke, jadi gitu ya. Jurnal khususnya adalah jurnal pembelian, buku pembantunya buku pembantu utang dagang perusahaan ABCD. Oke, ya saya kira clear ya yang nomor 3 ya. Oke, lanjut ya nomor 4. Terima kasih Dek Vicky. Silakan siapa yang mau jawab nomor 4? Mohon izin menjawab, Pak. Siapa ini? Belum itu namanya. Dek Mega ya, silakan Dek Mega.
Baik, Pak. Untuk transaksi nomor 4, perusahaan dagang ABCD menerbitkan bukti kas keluar untuk pembayaran gaji karyawan sebesar 15 juta. Jurnal khusus dan buku besar pembantu apa yang terlibat dalam transaksi ini oleh perusahaan dagang ABCD. Jadi, transaksi berupa pembayaran gaji ini merupakan transaksi internal, sehingga jurnal khusus yang digunakan yaitu jurnal pengeluaran kas karena adanya bukti kas keluar. Sedangkan untuk buku besar pembantunya tidak menggunakan buku besar pembantu karena tidak melibatkan pihak eksternal. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, sangat clear ya, luar biasa penjelasannya. Ya, jadi yang disampaikan oleh adik Mega tadi itu betul sekali ya. Ini ada transaksi internal, tidak ada supplier seperti tadi ABCD, PKRS dan sebagainya ya. Jadi pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan ya. Jurnal khusus yang terlibat adalah ya pengeluaran kas ya. Oke, luar biasa. Nomor 5, ya ini pertanyaan yang terakhir. Siapa yang mau menjawab soal nomor 5? Jadi Budiman membeli sejumlah barang dari perusahaan dagang ABCD untuk keperluan pribadi. Pembelian retail senilai 7 juta rupiah. Jurnal khusus dan buku pembantu apa yang terlibat dalam transaksi ini oleh perusahaan dagang ABCD? Jadi jurnal khusus yang terlibat oleh yang dibuat oleh perusahaan ABCD yaitu jurnal khusus penerimaan kas dan tidak memerlukan buku besar pembantu, Pak. Sekian dari saya. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal penerimaan kas. Dan tidak ada buku besar pembantu karena membelinya itu secara tunai ya, Pak. Ya, membeli atau menjual? Menjual maksud saya. Menjual. Dari sisi Budiman membeli, kalau dari sisi ABCD menjual. Ya. Yang ya perusahaan ABCD mencatatnya di jurnal khusus berupa jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Ada lagi jurnal khusus selain jurnal penerimaan kas yang terlibat di sini? Kalau menurut saya jurnal penerimaan kas saja, Pak. Kalau hanya jurnal penerimaan kas. Kalau jurnal penjualan itu biasanya untuk mencatat penjualan secara kredit. Oke. Ya. Ada yang lain? Ada apa istilahnya itu? Ada perbedaan pendapat di sini? Baik, mohon izin untuk menyampaikan pendapat saya, Pak. Jadi untuk yang nomor 5 ini sama seperti Erika, yaitu hanya jurnal penerimaan kas saja karena transaksi ini dilakukan secara tunai. Kalau misalnya transaksinya dilakukan secara kredit, baru masuk ke jurnal penjualan juga, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Izin menjawab, Bapak. Kalau menurut pendapat saya, kan itu termasuk dalam penjualan tunai. Jadi dicatatnya di jurnal penerimaan kas saja tanpa di jurnal khusus penjualan. Tetapi saya nambahin pendapat saja, tapi saya jawabnya pakai jurnal penerimaan kas saja. Waktu di soal latihan, kalau tidak salah, itu dijelaskan dengan detail bahwa transaksi tersebut didahului dengan penjualan secara kredit, baru langsung dilunasi, langsung dicatat pada jurnal penerimaan kas. Jadi dia akan melibatkan dua jurnal, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Sedangkan di transaksi dalam soal itu kan tidak dijelaskan secara detail. Maka saya berasumsi bahwa transaksi tersebut adalah penjualan tunai, jadi langsung dicatat di penerimaan kas. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, penjelasan ini yang ingin saya dapatkan. Ya. Jadi nanti supaya tidak bingung, ya, kalau dalam konteks, jadi kita bicara konteks ya, dalam konteks di buku praktikumnya saat itu, yang seperti tadi ada sampaikannya, ada melibatkan jurnal penjualan di sana, kemudian ada juga jurnal penerimaan kas, ya. Tapi dalam konteks ini, informasi yang terbatas di sini, transaksi ini hanya melibatkan jurnal penerimaan kas saja, ya. Oke, jadi supaya jelas benang merahnya ya, supaya tidak bingung nanti kenapa pada waktu praktikum kemarin di buku praktikum pengantar akuntansi sivil Mona Lisa kok ada dua jurnal khusus yang terlibat dan mengapa dalam kasus ini hanya jurnal penerimaan kas, ya. Jadi pada prinsipnya jurnal khusus yang namanya jurnal penjualan, jurnal pembelian itu adalah untuk mencatat penjualan dan pembelian secara kredit, ya. Penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan namanya ya untuk penerimaan dan juga pengeluaran kas. Jadi Budiman membeli barang kepada kita
perusahaan ABCD. Jadi ini adalah jurnal penerimaan kas ya, pembelian secara retail gitu ya. Oke. Ya, jadi ini jurnalnya adalah jurnal penerimaan kas ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Adik-adik, ada pertanyaan? Jadi nanti ujiannya ya karena kita menggunakan Google Form, jadi dengan segala keterbatasan Google Form ya mungkin nanti soalnya dalam format multiple choice ya. Kemungkinan besar multiple choice supaya nanti langsung terkoreksi gitu ya. Langsung keluar nilainya ya. Tapi dalam hal ini di latihan kita kali ini menggunakan sistem IC gitu ya. Nanti kurang lebih pertanyaannya seperti ini, tetapi dalam format multiple choice ya, kemungkinan besar. Masih sama mirip-mirip dengan UTS-nya ya, apa istilahnya style soalnya ya. Oke, waktunya mungkin saya set hanya 1 jam ya, 1 jam pas dengan jumlah soal yang saya rancang. Ada waktu untuk berpikir ya, cukup, mengorek-ngorek cukup gitu ya, termasuk juga mengantisipasi ada kendala teknis ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kisi-kisi soal UAS. Selebihnya ya silahkan di-review materinya atau videonya, silakan ya. Oke, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya, saya kira kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup, Pak. Sudah siap ya? Oke, ya, saya kira adik sudah sangat-sangat siap ya untuk ujiannya. Oke, dengan berakhirnya pembahasan kuis tadi, maka berakhir juga perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-15, dan pertemuan selanjutnya adalah ujian akhir semester. Saya yakin adik-adik bisa mengerjakan soal UAS nanti ya, karena materinya sudah kita bahas dan adik-adik sudah menerima kisi-kisi soal untuk UAS nanti ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa jadwal ujiannya ya. Kita akan bertemu kembali pada waktu ujian akhir semester. Oke, perkuliahan pengantar akuntansi lanjutan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak sudah belajar pengantar akuntansi lanjutan bersama saya selama 1 semester. Keep in touch ya. Oke. Sampai bertemu saat UAS nanti. Sampai jumpa.